Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini ya judulnya ya, Tritunggal mustahil punya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Tritunggal itu mustahil punya Roh Kudus ya. Karena ada yang mengklaim begini nih, Tritunggal itu juga punya Roh Kudus gitu ya. Ya, kalau di luar Kristen itu nggak ada Roh Kudus, tapi kalau Tritunggal itu punya Roh Kudus gitu. Ya, jangan main klaim. Kita lihat apa kata Alkitab ya. Yang pertama, Anda harus tahu dulu Roh Kudus itu apa ya. Roh Kudus itu apa itu barang? Ya, barangnya apa itu Roh Kudus itu ya. Lukas 3 ayat 22 ya. Ketika Yesus dibaptis, maka ada nampak Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Lukas 3 ayat 22. Tetapi di Matius 3 ayat 16 disebut Roh Allah seperti burung merpati. Loh, berarti Roh Kudus itu Roh Allah dong. Betul, saya ulang, waktu Yesus dibaptis gitu, di dalam Lukas 3 ayat 22 disebut Roh Allah dalam rupa burung merpati. Di dalam Matius 3 ayat 16 waktu Yesus dibaptis ada Roh Allah ya, seperti burung merpati. Berarti Roh Kudus adalah Roh Allah. Pertanyaannya, orang Tritunggal Allahnya siapa? Jujur, Allah kami Bapa, Pak. Pertanyaannya, Bapa punya roh nggak? Roh Bapa gitu ada nggak? Nggak ada, Pak. Nah, berarti Tritunggal mustahil punya Allah, karena Allahmu Bapa. Sementara Bapa itu bukan roh dan Bapa tidak punya roh. Tidak pernah ada di Alkitab ada roh Bapa, itu nggak ada. Yang ada apa? Roh Bapakku, roh Bapamu, artinya roh Allah. Kalau roh Bapa itu nggak ada. Ya. Kalau Bapakku, Bapamu itu artinya kan Allah itu. Yesus ya pernah ngomong roh Bapakku artinya roh Allah. Ya, bukan roh Bapa yang kalian sembah itu. Ya, langsung nancep Pak ya. Jadi Tritunggal tidak mungkin punya Roh Kudus sebab yang jadi Allah adalah Bapa. Sementara Bapa tidak punya roh. Boro-boro Bapa punya roh, huruf besar ya. Bapa itu bisu itu. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ketika Yesus menjadi manusia di bumi, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri sebagai Allah yang roh di surga. Tritunggal nyampe nggak kayak gini? Nggak nyampe, Pak. Makanya Allahmu siapa? Allah kami Bapa. Bapa punya roh apa tidak? Tidak, Pak. Berarti mustahil kamu punya Roh Kudus. Yang selama ini kalian anggap jadi Roh Kudus itu siapa? Itu roh setan yang kalian kuduskan, padahal aslinya setan. Siapakah dia? Ada di dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14, yaitu ketiga roh najis yang wujudnya seperti katak. Itu roh yang kalian jadikan kudus. Sementara Allahmu sendiri Bapa itu tidak punya roh. Bapa adalah yang punya roh, itu adalah Bapa yang iblis. Nah, kalau iblis punya roh, astagfirullah. Jadi Bapa yang disembah oleh para Tritunggal itu Bapa yang punya roh, yaitu Bapa yang iblis. Sebab kalau Bapa itu nggak punya roh, lalu yang kalian jadikan roh, yang kalian klaim sebagai Roh Kudus adalah roh setan yang kalian jadikan kudus. Makanya Allahmu Bapa toh, betul Bapa iblis. Lalu Tuhanmu siapa?
Yesus Pak, itu Yesus yang lain. Sebab Yesus yang kalian jadikan Tuhan itu Yesus yang masih sujud pada Bapa, betul? Betul Pak. Nah, jadi clear ya, Tritunggal tidak punya Roh Kudus. Boro-boro punya Roh Kudus, bau-bau Roh Kudus saja enggak. Yang kalian klaim sebagai Roh Kudus adalah roh yang kalian jadikan kudus, yaitu roh setan, roh iblis, dan roh nabi palsu itu, ya, yang bentuknya seperti katak itu. Nomor 1 itu. Nomor 2, di dalam kisah 16 ayat 6, di situ ditulis Roh Kudus menghalangi atau tidak mengizinkan untuk masuk ke wilayah mana itu ya, Asia itu ya. Kemudian di ayat 7, Roh Yesus tidak mengizinkan. Berarti Roh Kudus adalah Roh Yesus. Ya, tadi di yang pertama Allahmu kan Bapa tidak punya roh, itu sudah mustahil kamu punya Roh Kudus. Yang kedua, ternyata Roh Kudus itu Roh Yesus. Lah, kamu percaya nggak Yesus itu roh? Nggak percaya Pak, Yesus itu masih gondrong, tangannya masih bolong. Ya. Lalu Yesus yang kalian imani ini masih sujud pada Bapa, itu Yesus yang lain, bukan Yesus yang Roh Kudus. Berarti mustahil Tritunggal punya Roh Kudus. Ya. Jangankan punya Roh Kudus, bau-bau Roh Kudus saja enggak. Nomor 3, Wahyu 14 ayat 13 ya. Yesus sebagai roh, ya, sebagai Allah di surga berkata, sungguh kata roh yang dimaksud adalah Roh Kudus, yang dimaksud adalah Yesus. Jadi Yesus itulah Roh Kudus itu, Yesus itulah roh Allah itu. Balik lagi ditanya ke Tritunggal, Tritunggal percaya nggak Yesus Kristus itu Roh Kudus itu, roh Allah itu? Nggak percaya Pak. Ya, artinya Tritunggal mustahil ya punya Roh Kudus. Yang selama ini diklaim menjadi Roh Kudus adalah roh setan, roh iblis, roh nabi palsu yang dijadikan kudus. Ya, Allahnya adalah Bapa adalah iblis, karena yang punya roh itu iblis. Kalau Bapa itu nggak punya roh. Lalu yang kalian jadikan Tuhan adalah Yesus yang lain yang masih sujud pada Bapa iblismu itu. Lalu yang kalian jadikan Roh Kudus adalah roh setan yang kalian anggap jadi kudus. Clear? Dari 3 bukti ini sudah very clear bahwa Tritunggal mustahil punya Roh Kudus. Jadi selama ini yang bilang berhembuslah Roh Kudus, ya, Allahmu siapa? Bapa nggak punya roh. Jadi yang kalian sebut berhembuslah Roh Kudus adalah roh iblis. Yang punya roh itu roh iblis, itu punya roh. Setan punya roh. Ya, bisa buat mujizat nggak? Bisa. Nabi palsu, Mesias palsu bisa buat mujizat. Ya, mujizatnya dahsyat lagi dengan tujuan untuk penyesatan. Jadi very clear. Tritunggal mustahil punya Roh Kudus. Tritunggal itu siapa aja Pak? Tritunggal itu Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, dan Advent. Itulah Tritunggal. Katolik mustahil punya Roh Kudus, ya mustahil, wong Allahnya saja Bapa itu tidak punya roh. Tuhannya saja Yesus yang lain, Yesusnya masih sujud pada si Bapa. Mana ada Tuhan sujud pada Allah. Jadi selama ini yang dia anggap Roh Kudus siapa? Roh yang dijadikan kudus. Kalau Bapa itu nggak punya roh, jadi mustahil penyembah Bapa kok punya Roh Kudus, mustahil lah. Wong Bapa itu yang jadi Allah itu nggak punya roh. Ya, yang punya roh adalah Bapa yang iblis, Bapa iblis. Ya, Katolik, Protestan juga sama, Karismatik, Ortodok sama. Ya,
2000 tahun ya penyesatan itu ya, betul. Mari kembali ke Alkitab, ayo gabung bersama komunitas dunia yang sekarang ini jumlahnya memang baru 500 juta. Kalau kelompok Nasrani yang terdiri dari Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, dan Advent jumlahnya 2 miliar di seluruh dunia. Kalau yang kembali kepada Alkitab, the big one yaitu Bible in God is one church, the big one church yaitu. Kalau di Indonesia namanya Gereja Alkitab Allah Esa ya. Kalau di dunia kan namanya the big one church ya, itu sekitar 500 juta ya. Itu tidak seperti gereja yang pada umumnya ya, tidak ada koar-koar ya, bahkan tidak membuat gedung gereja, tetapi dengan gedung pertemuan umum, bahkan juga tidak seperti yang Anda lihat lah, koar-koar pamer-pamer kesembuhan ilahi, enggak kayak gitu. Kita adalah komunitas gereja Alkitab Allah Esa, itu back to the Bible. Di dunia disebut the big one church ya. The Bible in God is one church. Gereja yang Alkitab yang Allah Esa. Ya. Ayo gabung dengan the big one church ya. Di Indonesia disebut Gereja Alkitab Allah Esa ya. Ya ini lintas out of box gitu. Itu bukan seperti pengertian gereja yang kuno ya. Ini adalah jemaat yang alkitabiah ya. Ya, yang jadi Allah adalah Yesus Kristus, satu-satunya Allah dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kemudian ya kita menghimbau kepada state, kepada negara ya, supaya mengerti atau perizinan dari gereja Alkitab Allah Esa di seluruh Indonesia ya. Ya karena kita tidak seperti yang gereja konvensional gitu. Tidak seperti itu. Ya. Kita adalah gereja yang back to the Bible, kembali ke Alkitab. Ya. Ya kami tetap mengurus izin gitu ya, tapi ya kalau dipersulit atau apa ya memang di luar sana juga, kalau di luar negeri kan gereja itu, apalagi ini gereja yang tidak seperti yang konvensional ya, yang pamer gedung gitu, mewah-mewahan, siapa yang gedungnya paling megah. Nah ini kan kita tidak gitu. Justru kita bikin mall, bikin gedung pertemuan umum, kita ibadah di situ ya, murni dan konsekuen ya. Gerejanya nggak mungut persepuluhan, uang muter dari mana ya, muter dari gedung pertemuan umum yang ada di mall itu atau yang ada di tempat perbelanjaan itu, supaya kita murni ya, para hamba-hamba Tuhan di dalam the big one church ya, itu tidak boleh mungut persepuluhan, tidak boleh mungut buah sulung ya. Ya, jadi dana akan muter sendiri, bergulir sendiri melalui gedung pertemuan umum atau yang nebeng di mal-mal itu. Yang kita bikin jadinya apa Pak? Bukan gedung gereja, bukan. Malnya kita bikin, gedung pertemuan umum kita bikin. Di situ ya. Ya, lalu gereja kemana Pak? Ya gereja ikut ibadah di situ aja. Mari bergabung dengan 500 juta komunitas the big one church ya, gereja yang Alkitab Allah Esa. Jangan lagi ya loh dengan gereja-gereja model lama ya, gereja Tritunggal ya loh. Itu yang mustahil punya Roh Kudus. Jangankan punya Roh Kudus, bau Roh Kudus saja enggak. Dia enggak ngerti apa itu barang Roh Kudus, itu mana itu barang Roh Kudus, enggak paham dia ya. Karena Bapa itu tidak punya roh, jadi sedangkan Allah mereka adalah si Bapa itu. Bapa yang punya roh adalah Bapa yang iblis. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.